capek aja. Karena pada akhirnya self reward yang sehat itu adalah ketika kita menghargai proses kita dan menghargai diri kita sendiri. Jadi bukan soal barang ataupun kesenangan sesaat. Itu cocok nggak sih sama kita? Dan Betul. ketika kita udah cocok sama self reward tersebut, itu tuh lebih kayak mengapresiasi dan menghargai usaha atau effort kita ya. Betul. Halo semuanya, selamat datang di Klakson, KLA Sound Podcast. Isi harimu lebih bermakna, klaksonin aja. Bersama dengan gue Iksan, yang akan menjadi host pada segmen inspiratif pada kali ini. Dan tentunya kita akan membawakan materi yang cukup menarik dan relate banget nih dengan kita, yaitu menakari prioritas, memahami keinginan, dan kebutuhan. Dan tentunya gue nggak bakal sendiri karena akan ditemani oleh salah satu narasumber dan teman obrolan kita pada kali ini. Ia merupakan salah satu siswi KLA BAS 7. Sekaligus ia menjadi karyawan di salah satu perusahaan dan sedang menjalani bisnis yang sedang ia jalani. Biar gak penasaran, yuk langsung kita sambut aja narasumber kita, yaitu Syarah. Halo Syarah. Halo Kak Iksan, halo teman-teman Klakson. Gimana nih Syarah kabarnya? Alhamdulillah sehat dan pastinya seneng banget bisa diajak ngobrol pada topik yang kayaknya tuh sederhana tapi ternyata penting banget gitu buat aspek kehidupan. Wah, betul banget sih. Ngomongin soal kehidupan, ini kan identik banget ya dengan topik kita. Kadang tuh kita dalam hidup pasti akan ada pilihan, beli atau menahan diri. Nah, itu tuh kadang menjadi pertanyaan gitu loh bagi kita. Yang terpenting itu bukan tentang soal uang atau materi, tapi prioritas. Apakah kita benar-benar butuh akan keinginan tersebut atau justru kita malah kayak cuma sekedar ingin aja. Wah bener banget Kak, gue tuh jadi inget dulu gue pengen sempet ganti HP Hmm, karena gue ngerasa kerjaan gue tuh butuh performa yang lebih bagus. iya. Tapi setelah gue cek, Hmm, perangkat HP gue tuh masih oke dan hmm. gue masih bisa ngelakuin apa yang gue butuh gitu. Heeh, Gue mikir di situ bisa jadi keinginan gue yang waktu pengen ganti HP itu mmm, karena ngeliat pengaruh dari teman-teman mhm, lingkungan sosial mhm. dan ketika mereka pada ganti HP tuh jadi Iya. kayak ngerasa pengen ganti juga Oke, gitu. iya iya. Tapi akhirnya gue tahan sih, Mhm. gue alokasiin dana yang buat ganti HP tadi buat investasi kecil itu Wow, untuk buka usaha kecil-kecilan. ih mantep banget. Gue tuh ngerasa lega banget sih Kak, Mhm. karena gue bisa menahan itu. Wah, keren. Bener sih emang apa yang Sarah bilang. Kalau misalnya kita mampu untuk menahan diri dari keinginan yang nggak ada habisnya, kita tuh jadi lebih tahu ya terhadap Betul. prioritas yang benar-benar kita butuhin. Oh iya Sarah, kira-kira boleh nggak sih di-share sedikit nih tentang bisnis yang sedang Sarah jalani ke teman-teman Klakson? Boleh banget. Jadi gue tuh jualan makanan, Oke, jualan iya. Heeh. dessert. Biskuit tahu Oh gak? iya iya iya. Yang sempat viral itu ya kan? Iya benar. Mhm. Nah mungkin teman-teman Klakson nih boleh cek IG-nya di @chisel.in. Wah, mantep nih. Jangan lupa ya teman-teman Klason yang penasaran, mungkin bisa langsung cek untuk ke sosmednya dan jangan lupa untuk follow dan mungkin bisa untuk order. Nah, Betul banget. Boleh buat sobat Klakson yang mau order bisa ikut PO-nya dan langsung aja DM ya. tuh bisa banget nih. Tuh bisa langsung order ya. Oh ya Sarah, kita kembali ke topik. Kalau misalnya kita ngomongin soal keinginan dan kebutuhan, itu kan
sebenarnya dua hal yang ada di dalam diri kita ya. Nah, kira-kira menurut Sarah apa sih yang mesti kita lakuin agar kita tuh tahu gitu loh, mana yang harus kita ikutin dan mana yang harus kita tahan? Baik, mungkin gue sebelumnya jelasin sepengetahuan gue tentang apa itu kebutuhan dan keinginan kali ya, Kak. Boleh, boleh. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dimiliki seseorang. Hmm. Dan kata harus di sini itu menandakan bahwa tanpa adanya kebutuhan ini kehidupan seorang tuh bisa terganggu, nggak seimbang atau bahkan beresiko gitu. Iya, iya, iya. Sedangkan keinginan itu adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki. Nah, kata diharapkan di sini itu menunjukkan bahwa keinginan ini itu bersifat tambahan Oh, dan iya, sering iya. dipengaruhi oleh biasanya emosi, tren, atau sosial. Ya singkatnya sih kebutuhan itu adalah harus ya agar hidup bisa berjalan. Sedangkan keinginan itu adalah sesuatu yang diharapkan agar hidup lebih terasa enak gitu, Oh, Kak. benar-benar. Betul sih, dan kalau dari gue sendiri ya, gue tuh ngerasa kayak kebetulan tuh emang benar-benar bisa bikin kita survive gitu loh dalam hidup yang kita jalanin. Kalau Benar. misalnya keinginan kan kayak cuma untuk agar kita bisa lebih enjoy dan lebih nikmatin hidup kita Betul. ya. Kebutuhan tuh contohnya kan Hmm, kayak makan, hmm, tempat tinggal, betul terus banget. eh, Pokoknya kayak pakaian. sesuatu yang Iya, benar-benar kita butuhkan banget ya. benar, benar banget. Apalagi kalau misalnya kayak kita tuh misalnya makan itu kan kita butuh, tapi kalau misalnya makan nasi goreng seminggu sampai 20 kali itu kan Nah, malah jatuhnya iya, kayak faktor keinginan ya kan. benar. Makan sushi gitu ya. Iya, makan sushi premium seminggu 10 kali itu kan mulai jadi Waduh. keinginan ya kan. Bener banget sih, dan itu tricky banget sih, Kak. Hmm. Karena sekarang tuh lagi zamannya keinginan bisa disamarin seolah-olah kayak kebutuhan. Hmm. Dan sering juga dibungkus dengan kata-kata self reward Oh, iya, atau iya, iya. biar nggak stres. Bisa meratakan ya keduanya Iya, ya. padahal bisa jadi itu cuma lapar mata gitu. Hmm. Benar, benar, benar. Keinginan padahal itu keinginan tapi dibungkus dengan kategori itu prioritas. Self Iya, reward, prioritas dan akhirnya self reward. betul, Dan itu kan secara gak langsung self reward sendiri menjadi bagian penting itu ya, bagi kebutuhan atau keinginan. Dan kalau misalnya kita menanggapi atau memahami dalam hal yang berbeda atau hal yang salah, maka secara otomatis kita menyamaratakan gitu loh antara keinginan dan kebutuhan. Padahal dua hal itu merupakan sesuatu yang berbeda. berbeda betul, Kak. Wah, berarti self reward tuh ada kaitannya ya antara keinginan dan kebutuhan, ya nggak sih? Betul, ada banget, Kak. Banyak gitu ya dari kita, Hmm, dan terutama gue sendiri hmm, sering ngerasa kayak, aduh gue capek banget kerja, iya. pengen self reward gitu. Hmm, Padahal itu tuh cuman keinginan. hmm, Sebenarnya self reward juga nggak salah, tapi hmm, pertanyaannya adalah kita lagi ngasih hadiah ke diri kita sendiri itu karena kita layak, hmm, atau cuma karena lapar mata, atau cuma karena lapar emosi. hmm, Karena kadang tuh kita ngerasa butuh akan keinginan kita, setelah kita mendapatkannya tuh cuma ngerasa sebatas, oh gini ya rasanya. hmm. Karena gue juga dulu pernah punya cerita, jadi dulu tuh waktu kecil, zaman zamannya main sepeda gitu ya, Oh Kak. iya. Temen-temen gue tuh pada punya sepeda semua gitu, Heeh. pada main sepeda semua, gue Hmm. doang gitu yang belum. Oh iya, iya. Terus akhirnya dari situ gue pengen lah punya sepeda gitu ya. Hmm. Akhirnya gue bilang ke orang tua gue kayak, eh, nanti kalau misalnya aku dapet ranking satu boleh nggak dibeliin sepeda gitu. Iya, Terus iya, iya. alhamdulillah akhirnya dibeliin. Oke, wow. Nah, setelah udah dapet nih si sepedanya ini, Iya, pertama kali make pasti seneng banget, betul. seneng banget. Dan Hmm. untuk beberapa kali setelahnya tuh Hmm. sepeda jadinya dianggurin. Oke. Iya, karena Eh, kadang tuh kita ngerasa penasaran di iya. awal, Hmm. dan setelah kita udah mendapatkannya, udah ngerasain tuh, oh ya udah gitu. Hmm. Cuman sebatas oh ya udah. Karena itu juga karena pengaruh dari teman-teman lingkungan sosial kita gitu. Kita Hmm. pengen karena ngelihat teman-teman kita. Hmm. Iya, iya, Padahal iya. apa yang mereka butuh tuh belum tentu apa yang kita Oke, butuh. betul banget sih. Lagi kan dulu kita pas kecil tuh pengen sepeda nih. Begitu dapet, euforia yang didapat tuh kayak ya udah sebentar banget Bener, gitu bener, loh. bener banget. Dan itu tuh mungkin terjadi karena kita cuma ikut-ikutan aja ya. Iya, dan Kita pengen penasaran. diakui Iya, gitu, benar. penasaran dan sebagainya. Akhirnya kita tuh
membutuhkan sesuatu yang emang sebenarnya belum tentu kita butuhkan. Betul Betul gitu kan? banget. Hmm. Seringkali itu kita ngerasa self reward itu adalah solusi. Hmm. Padahal kadang itu cuma jadi pelarian doang. Oh gitu. Kita jadi orang yang konsumtif dan juga pengen buru-buru ngikutin keinginan kita tanpa mikir panjang gitu, Kak. I see, I see. Nah, sebenarnya juga nggak salah kita ngasih hadiah buat diri kita sendiri. Tapi Betul. penting juga buat jujur kalau gue tuh sebenarnya layak dapetin ini atau cuma karena lagi capek aja. Karena pada akhirnya self reward yang sehat itu adalah ketika kita menghargai proses kita dan menghargai diri kita sendiri. Jadi bukan soal barang ataupun kesenangan sesaat. Soalnya kadang tuh kita mikir self reward itu adalah kita harus makan enak gitu, harus belanja, harus healing ke tempat-tempat yang fancy gitu. Betul. Padahal nggak melulu kayak gitu kan, Kak. Iya bener banget. Oh iya betul sih. Contohnya kan kayak misalnya kita lagi capek kerja. Nah itu kan bisa banget nih kita istirahat. Dan setelah istirahat kita kan pasti lebih merasa seger ya kan? Bener banget. Terus juga kita bisa nonton film favorit kita gitu tanpa Betul. gangguan. Kita bisa ngobrol sama temen deket kita. Iya. Terus kita juga bisa ngeluangin diri di waktu yang bener-bener sendiri gitu. Tanpa harus kita ngeluarin uang juga. Betul banget. Jadi intinya self reward itu bukan soal kita memanjakan diri kita sendiri dengan beli barang-barang gitu ya, Kak. Iya. Tapi adalah bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Oke, betul banget sih. Karena kan ketika kita mencari self reward, secara nggak langsung kita benar-benar harus tahu ya, sebenarnya self reward itu tuh cocok nggak sih sama kita. Dan Betul. ketika kita udah cocok sama self reward tersebut, itu tuh lebih kayak mengapresiasi dan menghargai usaha atau effort kita ya. Betul, betul banget. Nah, nih Sarah, ada pertanyaan nih ya dari gua. Kalau misalnya semisal nih Sarah keinginan Sarah tiba-tiba tuh sekarang juga terwujud gitu loh. Kira-kira reaksi atau respon Sarah gimana? Apakah Sarah bisa lebih bahagia atau mungkin Sarah merasa lebih hampa? Oke, mungkin awalnya gue ngerasa seneng sih, Kak. Karena apa yang gue inginkan tuh akhirnya ada di tangan gue gitu. Iya. Dan gak ada lagi yang perlu gue cari gitu. Karena ya udah hidup tuh rasanya mudah aja gitu kan. Oh, betul sih. Tapi justru di situ sih letak Oh, masalahnya. gitu. Karena kalau dipikir-pikir yang bikin hidup kita berarti itu bukan soal semua keinginan kita tuh terpenuhi, Oh, dikabulin, iya, iya. tapi proses kita menuju ke sana. Oh, betul sih proses. Kalau semua keinginan kita tuh dikabulin semua, tanpa kita usaha, tanpa kita jatuh bangun, tanpa ngerasain kegagalan, Iya. itu pasti kita akan ngerasain kehilangan rasa syukur sih. Dan juga betul sih. kita juga bakalan kehilangan arah. Iya, Mungkin iya. lebih bahayanya lagi, kita bakalan ngerasa bingung gitu. Sekarang gue ngapain lagi ya? Iya. Ya nggak sih? Betul, betul. Nah, jadi mungkin menurut gue yang gue butuhin sekarang adalah bukan semua keinginan gue dikabulin, Kak. Tapi proses untuk layak mendapatkan si keinginan itu. Supaya ketika gue mendapatkan keinginan itu, gue bisa benar-benar menghargai. Gitu, Kak. Deep banget Dan sih. gue juga jadi apa ya, punya alasan gitu untuk tetap bangun tiap pagi. Wow, menarik banget sih dan itu betul kok, gue setuju karena kan proses yang kita jalanin dan yang kita lakuin itu emang benar-benar ngebentuk diri kita ya. Betul. Sar, gue sempat mikir apakah keinginan itu tuh muncul karena rasa ketidakpuasan, Sar, atau mungkin disebabkan karena kita tuh nggak bisa ngehandle gitu loh keinginan yang muncul dalam diri kita. Sebenarnya nggak salah kan ya kalau misal kita tuh menginginkan sesuatu. Kalau menurut lo gimana, Syar? Kadang kita tuh ingin sesuatu bukan bener-bener karena kita butuh, Kak. Oh iya, iya. Kayak tadi tuh contohnya kita pengen ganti HP, Iya. pengen beli HP baru yang tipenya tuh paling terbaru gitu. Oke, iya. Karena ngelihat teman-teman kita tuh udah pada ganti HP baru. Jadi kita tuh bawaannya pengen beli HP baru. Padahal saldo kita tuh juga pas-pasan gitu kan. Nah, itu mungkin keinginan yang muncul karena
mungkin kita kurang bersyukur. Beda hal kalau misalnya kita pengen belajar skill Oh iya. atau pengen kuliah lagi gitu. Nah itu bisa jadi keinginannya muncul karena kita tuh sadar kalau oh kita tuh bisa lebih berkembang lagi kayak gitu. Dan sebenarnya keinginan juga nggak harus dihindari sih Kak. Oh, kenapa tuh? Nggak harus dihindari karena gue pernah belajar dream mapping ya di KLA. Nah, Jadi dream mapping ini tuh adalah peta impian di mana kita harus menuliskan impian-impian mulai dari impian kita yang kecil kayak liburan bareng keluarga sampai impian-impian besar kita kayak pengen beli rumah, pengen punya usaha gitu. oh iya iya. Jadi gak salah sama keinginan itu. Kalau keinginan itu bisa menjadi bahan bakar semangat untuk kita bisa lebih berkembang lagi. Wah, iya iya. Setuju sih kalau dari gue pribadi ya. Betul sih, selama keinginan itu dapat meningkatkan kualitas diri kita, kenapa nggak dilakuin aja ya kan? Itu kan bisa menyebabkan diri kita kualitasnya meningkat, kita bisa lebih produktif, dan Betul, hal positif yang lainnya tuh akan menghampiri diri kita. betul banget. Oke, Syar. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, lebih masuk ke kategori tips ya. Gimana sih caranya agar kita tuh tahu tentang pengeluaran kita ya, terus memisahkan kebutuhan, dan kita juga ada untuk self reward gitu loh, tanpa mengganggu tabungan masa depan kita gitu loh, dan kebutuhan pokok. Kalau menurut Syara gimana? Oke, jadi mungkin gue bakal sharing sedikit ilmu yang pernah gue dapet kali Wah, ya boleh boleh Kak. tuh. Untuk caranya gimana kita bisa memisahkan kebutuhan pokok kita gitu ya. Iya. Itu pasti yang pertama kita harus catat pengeluaran tetap kita dan juga pendapatan tetap kita sih. Iya Misalnya iya. kita tiap bulan tuh pendapatannya 5 juta. Iya. Nah, kita hitung nih kebutuhan kita tuh seberapa. Misalnya 60% berarti kan 3 juta ya. 60% dari 5 juta itu kan 3 juta. Berarti 60% terus 20%-nya itu bisa kita alokasiin buat tabungan atau Iya. investasi gitu ya kan. Iya, betul. Terus 10%-nya itu sorry, 15%-nya itu bisa kita alokasiin juga buat dana darurat dan juga buat sosial Iya. kayak infak gitu, kayak Iya, betul. sedekah. Dan yang terakhir itu sisanya 5%. Iya. Itu bisa kita alokasiin buat self reward. Wah, betul betul. Nah, kalau misalnya kita udah nyisain nih buat self reward, kalau bisa kita nggak boleh, kalau udah habis nggak boleh mengganggu dana tabungan gitu. Iya, Iya. Dan yang terakhir itu kita harus paham sih bedanya gua butuh dan gua pengen. betul. Karena kalau misalnya makan enak sesekali itu kan self reward. Iya, Tapi kalau kita ngopi tiap hari itu iya, lifestyle yang bikin nyedot uang sih. iya, betul banget sih. Iya, kayak gitu sih, Kak. Setuju sih, karena kan dengan kita ngelis pengeluaran dan juga hal-hal yang kita lakuin itu kan jadi kita tahu ya sebenarnya sih pengeluaran kita tuh untuk apa-apa aja sih, sehingga Betul. kita tuh ke depan jadinya kayak ada dana cadangan, dana darurat dan sebagainya Bener. ya. Betul banget. Mantep banget sih sama tips yang diutarakan sama Masya acara. Allah. Setuju banget. Itu tuh kan benar-benar kayak ngebantu kita gitu loh untuk list dari pengeluaran, kebutuhan, atau memisahkan kebutuhan, untuk self reward dan juga untuk hal-hal yang lain gitu ya, tanpa mengganggu tabungan kita di masa depan. Wah, terima kasih banyak ya Sarah ya udah ngasih Ya, tips dan terima insight yang kasih bermanfaat juga. untuk kita semua. Oh iya Sarah, mungkin ada beberapa kata penutup nih dari Sarah untuk sobat-sobat klakson. Boleh banget nih. Oke, Sobat Klakson. Ketika kita mengutamakan kebutuhan dengan penuh rasa syukur, maka keinginan akan berubah menjadi motivasi untuk berkembang. Yuk mulai dari kebutuhan, biarkan keinginan menjadi hadiah dari kerja keras kita, bukan beban yang menghambat. Kayak itu Kak. Wah, mantep banget sih kata-kata yang diutarakan sama Sarah. Dan terima kasih banyak sebelumnya untuk Sobat Klakson yang udah nonton dan dengerin kita.
kita sampai akhir. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan kita Amin, amin. semua. Oh iya, bagi teman-teman Klakson, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Karena masih ada banyak banget nih hal-hal seru dan cerita-cerita menarik yang pastinya bikin kita penasaran. Dan tentu saja tetap stay tune di Klakson. Mungkin itu aja untuk segmen inspiratif kali ini. Gue Iksan sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di segmen berikutnya. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.